The topic today is keys to success. Hari ini kita akan membahas tentang kunci menuju keberhasilan. There are 10 top 10 greatest sportsmen of all time. Ada 10 orang yang menjadi atlet yang terbesar sepanjang waktu. Many of you may not recognize some of these names, Mungkin saja Anda mungkin tidak mengenali beberapa namanya. but they are top in their fields. Tetapi mereka adalah orang-orang yang teratas yang sangat dikenal dalam bidangnya masing-masing. Number 1 is Muhammad Ali. He is top in the boxing field. Yang pertama adalah Muhammad Ali. Dia dikenal sebagai seorang petinju. Number 3 is Pele, top in soccer. Dan kemudian seperti yang ketiga, Pele, sangat dikenal dalam sepak bola. Tiger Woods in golf. Yang keempat adalah Tiger Woods yang dikenal dalam golf. Roger Federer in tennis. Dan kemudian Roger Federer untuk bidang tenis. And Michael Jordan in basketball. Dan kemudian Michael Jordan untuk bola basket. Although we may not agree on the list of the greatest sportsmen, Walaupun mungkin kita tidak sepenuhnya setuju terhadap 10 nama yang teratas ini, but these top sportsmen are top in their respective fields based on one thing alone. tetapi atlet-atlet teratas ini adalah orang-orang yang teratas di dalam bidang mereka, They're the way they prepare before a game. yaitu persiapan sebelum mereka turun ke lapangan untuk mulai bertanding. I'd like to introduce to you to the New Zealand Rugby All Blacks team. Saya mau memperkenalkan kepada saudara semua yaitu tim dari tim rugby ya dari New Zealand atau Selandia Baru yang namanya All Blacks. Last year, the New York Times wrote about them. Nah, beberapa waktu yang lalu harian New York Times menulis tentang mereka. They're the most successful rugby team of all time. Bahwa tim inilah All Blacks ini adalah tim rugby yang paling terkenal dan paling bertahan sepanjang zaman. With a win rate of nearly 80%. Dengan tingkat kemenangan 83%. That means when they get on the field, they will win most likely. Artinya ketika mereka turun ke lapangan untuk bermain, maka kemungkinan besar mereka akan menang. I want to show you why they're one of the most successful rugby teams. Saya mau bagikan kepada saudara sekalian satu alasan mengapa mereka menjadi tim rugby yang paling sering menang. The reason why the New Zealand All Blacks have an 80% success rate is because of their pre-game preparation. Alasan mengapa tim rugby dari Selandia Baru All Blacks bisa mencapai 80% keberhasilan atau kemenangan adalah karena persiapan mereka sebelum pertandingan itu sendiri. Benjamin Franklin is a founder of one of the leading fathers of United States. Benjamin Franklin adalah salah satu dari pelopor atau pendiri negara Amerika Serikat. You probably recognize his face in the $100 US bill. Mungkin kita bisa mengenali wajahnya di dalam uang kertas $100. He said, if you fail to plan, you are planning to fail. Dia katakan bahwa kalau kita gagal dalam membuat rencana, maka sebetulnya kita merencanakan untuk gagal. The reason why studying the Bible is so difficult because we fail to prepare the mind to read the Bible. Alasan mengapa seringkali kita gagal mempelajari Alkitab adalah karena kita tidak mempersiapkan pikiran kita dalam membaca Alkitab. Reading and studying the Bible is like a battlefield. Membaca dan mempelajari Alkitab sama seperti medan perang. Satan will do everything he can to prevent us from doing so. Setan akan melakukan apapun yang dia sanggup lakukan untuk menghalangi kita untuk belajar Alkitab. If top athletes prepare their minds for a game, jika atlet-atlet papan atas mempersiapkan pikiran mereka untuk menghadapi satu pertandingan, why don't you and I prepare our mind before studying the Bible? Lalu mengapa kita sebagai orang Kristen, saudara dan saya, tidak mempersiapkan pikiran kita sebelum belajar Alkitab? So what are the things to prepare before studying the Bible?
pertanyaannya saat ini adalah apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita belajar Alkitab. So, let us now turn to the book of John, Mari kita mulai membuka kitab Yohanes. chapter 14, Kitab Yohanes pasal 14 verse 26. ayat 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. So based on this verse, Jadi berdasarkan ayat ini, who is the person that will teach us? siapakah orang yang akan mengajar kita? It is the Holy Spirit. Yaitu Roh Kudus. Let's now turn to the book of Luke, Mari sekarang kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas. chapter 11, Lukas pasal ke-11 verse 13. ayat ke-13. If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. So, according to this verse, menurut ayat ini, we must ask God the Father for the Holy Spirit. kita harus meminta kepada Allah Bapa kita agar diberikan Roh Kudus. How do we ask for this gift? Apakah selama ini kita sudah meminta pemberian Roh Kudus ini? How do we ask for this gift? Bagaimana caranya kita meminta Roh Kudus? It is through prayer. Yaitu melalui berdoa. So the first key to successful Bible study, jadi kunci pertama agar kita bisa belajar Alkitab dengan berhasil, we need to pray and ask for the presence of the Holy Spirit to teach us. Kita harus berdoa untuk memohon kehadiran Roh Kudus yang mengajar kita. So now we'll go to the second key of a successful Bible study. Saat ini kita akan masuk ke dalam kunci yang kedua untuk keberhasilan suatu pendalaman Alkitab. Let's go to the book of John again, chapter 7. Mari kita pergi ke kitab Yohanes kembali, yaitu pasal 7. Verse 16 to 17. Yohanes 7 ayat 16 sampai 17. Jesus answered them and said, Jawab Yesus kepada mereka, my doctrine is not mine, but his that sent me. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. If any man will do his will, barang siapa mau melakukan kehendaknya, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. What it simply means is this. Apa artinya ini? There are times when we hear or when we read God's word, ada waktu atau saat di mana ketika kita dengar firman Tuhan atau baca firman Tuhan, we have preconceived ideas what it means. Kita sudah punya hal-hal tertentu yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. And Jesus is saying, you shall know the doctrine, if you know it, it's of God or from myself. Nah, Yesus mengatakan bahwa kamu sudah harus tahu doktrin itu, ajaran itu apakah berasal dari diriku. Meaning, you have to remove preconceived ideas in reading what you're reading. Jadi kita harus punya ide atau gagasan sebelum kita membaca firman itu. For example, I'll take a Bible text, Proverbs 24 verse 16. Sebagai contoh, kalau kita ambil dari Amsal 24 verse 16, ayat 16. the righteous man shall fall 7 times and rises up again. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. But the wicked shall fall into mischief. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Now, when we read this, waktu kita baca ini, we have a preconceived idea that a righteous man does not fall.
kita punya ide sebelumnya, yaitu orang benar tidak akan jatuh. But according to this verse, Tetapi ayat ini mengatakan they do. bahwa orang benar juga jatuh. So someone who's righteous is not someone who never falls. Jadi orang yang benar bukan berarti dia tidak pernah jatuh. Someone who is righteous is someone who falls but gets back up again. Tetapi orang benar adalah ketika dia jatuh, dia bisa bangkit kembali. So the second key to successful Bible study Jadi rahasia atau kunci kedua dalam suatu pendalaman Alkitab yang berhasil adalah make a decision to have an open mind. kita harus mengambil keputusan untuk memiliki suatu pikiran yang terbuka. By removing all preconceived ideas what we know to be true. Dengan menyingkirkan semua ide-ide kita atau pemahaman-pemahaman kita yang terdahulu yang dulunya kita pikir itu benar. So now let's go to the third key. Mari kita masuk ke dalam kunci yang ketiga. It's found in the book of Isaiah 29. Yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal ke-29. Verses 11 to 14. Ayat ke-11 sampai 14. And the vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed, which men deliver to one that is learned, saying, read this, I pray thee. And he saith, I cannot, for it is sealed. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Now verse 12 says, Ayat 12 mengatakan, and the book is delivered to him that is not learned, saying, read this, I pray thee. And he saith, I am not learned. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. See, notice that this vision it's been sealed, it's been given to one who's learned, and it's been given to one that's not learned, and yet both of them says, I cannot read this. Perhatikan ini, visi ini diberikan atau penglihatan ini diberikan kepada orang yang mempelajari firman itu, dan juga kepada orang yang bisa membaca dan orang yang tidak bisa membaca. Tetapi buat mereka sama-sama mereka tidak dapat mempelajarinya. So one that is educated and one that's not educated. Satu orang yang berpendidikan dan satu orang yang tidak berpendidikan dan tidak bisa baca. Why is this so? Kenapa bisa terjadi hal ini? Both the educated and uneducated cannot read. Baik orang yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan sama-sama tidak bisa baca. So in verse 13 it says, Di dalam ayat ke-13 dikatakan, wherefore the Lord said, for as much as this people draw near me with their mouth and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear towards me is taught by the precept of man. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, maka sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib pada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. So what this verse is saying, apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini? whether you educated or uneducated, apakah Anda seorang yang berpendidikan atau tidak berpendidikan, and you praise me with your words, dan kemudian Anda memuji Tuhan dengan kata-katamu, but since your heart is far from me and you fear me because you were taught by people. Nah, tetapi walaupun di bibir kita datang untuk memuji Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan adalah ajaran manusia. And so instead of looking to me, instead of depending on me, you let people teach you. Jadi bukannya kita bergantung langsung kepada Tuhan, berserah langsung kepada Tuhan, kita malah membiarkan orang lainlah yang mengajar kita.
I'll give an example which is happening today. Saya mau kasih satu contoh yang terjadi pada hari ini. Today we're going through coronavirus, COVID-19. Pada saat ini kita sedang berada di dalam satu pandemi COVID-19. And then when the news came out, there was so much news, what to do, what not to do, social distancing, every sort of news came. Dan ketika pandemi ini menjadi heboh, ada banyak sekali berita yang datang kepada kita. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, ada yang bilang boleh begini, ada yang bilang tidak boleh. And then Dr. Michael Greger published this statement in Instagram. Dan kemudian salah satu dokter namanya Dr. Michael Greger memposting satu informasi ini di Instagramnya. It says, study finds over a quarter of the most viewed YouTube videos on COVID-19 contain misleading information. Dia katakan bahwa penelitian menemukan bahwa seperempat dari informasi-informasi berupa video yang beredar di YouTube yang paling banyak dilihat terkait dengan COVID-19 sebenarnya mengandung informasi yang menyesatkan. I remember those first early months when I looked at the group, everything was just bad news, and bad news. Saya ingat waktu awal-awal kita masuk ke dalam pandemi ini, semua orang serba ketakutan. Dan setiap kali saya lihat di dalam grup-grup media sosial, kita menemukan, membaca berita-berita setiap hari, hanya berita buruk, dan berita buruk. Statistics today, statistik pada hari ini, the ones who are infected today is about 40 million. Orang-orang yang terinfeksi COVID-19 itu sekitar 40 juta. 40 million people in 7 billion people in the world. 40 juta orang yang terinfeksi di dalam satu dunia yang berpenduduk 7 miliar jiwa. Out of the 40 million, 1.1 million have died. Dari 40 juta yang terinfeksi itu, 1,1 juta orang yang kemudian meninggal. 29 million have recovered. 29 juta orang yang terinfeksi itu sembuh. But you and I, we're focused on the 1.1 million. Tetapi saudara dan saya, kita tertarik pikirannya selalu untuk ketakutan karena memikirkan yang 1,1 juta yang meninggal. The remaining is still infected, but they are in the process of either recovering or we don't know, going worse. Sisanya masih dalam pengobatan. Jadi kita tidak tahu nanti apakah jadi sembuh ataupun menjadi lebih buruk. I'll give you another statistic. Saya berikan lagi statistik yang berbeda. Spanish flu. Satu penyakit atau satu virus yang namanya flu Spanyol. It was happened in the early 1900s. Flu Spanyol ini terjadi, atau ini juga adalah suatu wabah ya, yang terjadi di awal dari tahun 1900-an. Population of the world that time was 1.5 billion. Pada waktu itu populasi dunia sekitar 1,5 miliar. Out of the 1.5 billion, the ones who were infected was 500 million people, 1/3 of the population. Jadi dari 1,5 miliar penduduk dunia itu yang terinfeksi adalah sekitar 1/3 dari penduduk dunia itu, yaitu sekitar 500 ribu ya. No, 500 million. 500 juta orang. So, COVID 40 million, Spanish flu 500 million. Jadi kalau kita bandingkan, virus COVID 40 juta, sedangkan flu Spanyol itu 500 juta. How many died out of that 500 million? Berapa orang yang meninggal dari 500 juta yang terinfeksi itu? 50 million people. 50 juta orang. COVID 1.1 million as of today. Sedangkan orang yang meninggal karena COVID 1,1 juta orang pada saat ini. People are panicking over a statistic that has been made too big over the internet and media. Banyak sekali orang menjadi ketakutan karena melihat statistik yang terlalu digembar-gemborkan di dalam media. No one has bothered to seek counsel from God and ask God, what should we do? Jarang sekali ada orang
yang mau mencari petunjuk dari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, di dalam masa seperti ini apa yang harus kita lakukan? In the book Ministry of Healing, Di dalam buku Ministry of Healing, the pen of inspiration writes, disease never comes without a cause. dituliskan di sana bahwa penyakit tidak pernah datang tanpa ada penyebabnya. The way is prepared, the disease invited by disregard of the laws of health. Jadi ketika penyakit itu terjadi, sebenarnya kita yang sudah buka jalannya, dan kemudian kita mengundang datangnya penyakit itu dengan melanggar hukum-hukum kesehatan. I'm not saying don't wear mask. I'm not saying don't do social distance. I'm saying make sure your immune system is kept strong. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak usah lagi pakai masker. Saya juga tidak mengatakan bahwa kita boleh melanggar protokol kesehatan. Tapi yang saya katakan bahwa di atas semuanya itu kita harus serius betul-betul menjaga dan meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita. Don't panic. Jangan keburu panik. Trust in God. Percaya kepada Tuhan. In this health tips from Dr. Neil Netley, Di dalam tips kesehatan yang ditulis oleh Dr. Neil Netley, he says the primary protection against corona is healthy lifestyle called New Start. dia katakan di sini bahwa cara yang paling efektif, paling manjur untuk bisa mencegah terinfeksi corona adalah mempraktekkan pola hidup sehat, yaitu New Start. So the third key to successful Bible study, the third key in preparation to read Bible study is depend on God and not on man. Jadi kunci berikutnya dari sebuah pendalaman atau pelajaran Alkitab yang berhasil adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. So to repeat what I just shared, number one, pray before you read and study the Bible. Untuk mengulangi apa yang tadi kita sudah pelajari, kunci pertama adalah berdoa sebelum kita membaca dan belajar Alkitab. Number two is have preconceived ideas removed and be open-minded. Yang kedua, kunci yang kedua adalah kita harus menyingkirkan semua pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian tentang Alkitab sebelumnya. Dan kita harus membuka pikiran kita terhadap kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. And key number three is depend on God and not on man. Dan kunci yang ketiga adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. So we'll now talk about the fourth key. Sekarang kita masuk kepada kunci yang keempat. We'll turn to the book of Isaiah. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya. Isaiah chapter 59. Yesaya pasal 59 verses 1 and 2. Di ayat 1 dan 2. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you that he will not hear. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadapmu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. See, the Lord's hand is not short that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. Perhatikan bahwa di sini dikatakan tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinganya tidak kurang tajam untuk bisa mendengarkan seruan kita. There's the word but. Tapi kemudian ada kata tapi. Meaning the statement after that is stronger than the statement before. Artinya pernyataan setelah kata tapi itu jauh lebih kuat daripada kalimat sebelumnya. Meaning if there is sin in us, God cannot help us. Artinya bermakna ayat ini adalah kalau kita masih menyimpan dosa-dosa kita di dalam diri kita, maka Tuhan tidak dapat menolong kita. A week ago, sekitar 1 minggu yang lalu, I was about to pray. Pada saat saya sedang bersiap untuk berdoa, I was waiting for a friend to contact me.
Saya menunggu ada seorang teman untuk menghubungi saya. And I waited and I waited and I waited. Saya tunggu dan saya tunggu. She didn't contact me. Dan dia tidak menghubungi saya. And immediately my feelings started to have, my thoughts started to be evil thoughts. Dan kemudian pikiran saya mulai negatif. And I was thinking, oh, this is typical of her. She always does this. Basically, evil thoughts. Dan saya berpikir hal-hal yang negatif tentang dia. And I was about to pray. Dan ketika saya mau berdoa, And I tried to pray. dan saya coba untuk berdoa, But God kept whispering, talk to her, call her. She may have misunderstood what you said. dan ada satu bisikan di dalam pikiran saya, Tuhan katakan bahwa hubungi dia, cari dia, mungkin dia salah paham. But my pride was telling me, no, it's typical her. She always does this. Tapi di dalam diri saya mengatakan, enggak, saya tidak mau hubungi dia karena memang dia orangnya seperti itu. But I couldn't pray. Tetapi jadinya saya tidak bisa berdoa. So finally I said, I'll go contact her. Dan kemudian saya memutuskan untuk saya harus cari dia, saya harus hubungi dia. And I did. Dan kemudian saya hubungi dia. It was true. She misheard what I said. Dan memang ternyata benar, dia tidak mendengar atau salah mengerti apa yang saya katakan. And so I felt bad for thinking evil towards her. Dan saya merasa bersalah karena sudah berpikir yang buruk tentang dia. So when I went back to prayer, I admit and confessed my sin. Lord, forgive me for allowing such evil thoughts to enter my mind. Dan ketika saya kembali dan kemudian berdoa, saya memohon pengampunan dari Tuhan karena sudah membiarkan pikiran-pikiran negatif, pikiran yang jahat masuk ke dalam pikiran saya. So the fourth key to successful pre-Bible study is surrender your sin to God first. Jadi kunci yang keempat untuk bisa belajar Alkitab dengan sukses adalah menyerahkan dan melepaskan dosa-dosa kita kepada Tuhan. And now the final key. Dan kemudian kunci yang terakhir. What's the fifth key to successful pre-Bible study? Apakah kunci yang kelima untuk dapat belajar Alkitab dengan berhasil? Let's turn to the book of Mark. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Markus. Chapter 1. Markus 1 verse 35. ayat 35. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Notice what Jesus did. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. He had 12 disciples whom he knew will demand his attention. Dia punya 12 murid yang memerlukan perhatiannya. So that's why he had to rise up while before day. Jadi dia memutuskan sebelum matahari terbit, waktu hari masih gelap, dia harus pergi berdoa. And he departed into a place where no one can bother him. Dia pergi ke tempat yang sunyi di mana tidak ada orang yang bisa mengganggu dia. In book of Mark again, Mark chapter 6 verse 46. Di dalam kitab Markus 6 ayat 46. And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. Dikatakan bahwa setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. And in Matthew 6 verse 6. Di dalam Matius 6 ayat 6. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. So the final key to a successful pre-Bible study, jadi kunci yang terakhir untuk belajar Alkitab dengan berhasil, you and I must find the time and a place, a quiet place to study. Kita harus mencari suatu waktu dan suatu tempat yang tenang untuk belajar Alkitab. Permit nothing to interfere the time and the place. Dan jangan izinkan apapun untuk mengganggu waktu dan tempat itu. Brothers and sisters, saudara-saudari sekalian, you and I, we have many demands on our time.
Kita memiliki banyak sekali tuntutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam waktu kita. If you're a family person, you will have your spouse and your children demanding your time. Jika kita sudah berkeluarga, kita mungkin punya tuntutan kewajiban dari keluarga kita, dari pasangan hidup kita, dari suami, istri, ataupun anak-anak. That's why we must find that time early in the morning. Itulah sebabnya kita harus cari waktu pagi-pagi benar saat hari masih gelap. Even though I am not married, Walaupun saya tidak menikah, there's a young boy that lives in my house who's 15-year-old and he's a Down syndrome boy. tapi ada seorang anak laki-laki umur 15 tahun yang Down syndrome yang tinggal bersama saya. He will demand my time whether I am ready or not. Dia menuntut waktu dari saya, apakah saya siap atau tidak, dia akan datang. So God wakes me up every morning about 5 to 5:30 so that I can spend the time with him. Jadi dia akan membangunkan saya sekitar jam 5 sampai jam 5.30 pagi untuk menghabiskan waktu dengan dia. So this is the time that must be guarded and let no one interfere. Not even your phone, not even WhatsApp. Don't interfere the time and the place. Dan ketika Tuhan membangunkan Anda di pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, jangan biarkan apapun mengganggu waktu itu. Jangan biarkan HP kita atau pesan-pesan lain mengganggu waktu kita dengan Tuhan. So the 5 keys to successful pre-Bible study. Jadi 5 kunci untuk kita bisa belajar Alkitab dengan sukses. Pray, have an open mind, depend on God and not on man, surrender sin to God, and find the time and quiet place to study. Yang pertama adalah kita harus berdoa. Yang kedua, kita harus buka pikiran kita untuk menerima kebenaran Tuhan. Yang ketiga, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada ajaran manusia. Yang keempat, serahkan semua dosa kita dan lepaskan dosa kita kepada Tuhan. Dan yang kelima, kita harus cari suatu waktu khusus, suatu tempat yang tenang untuk bersama dengan Tuhan dan belajar firman-Nya. If top athletes have a set of things to do to prepare their minds for a game, we Christians must do the same in order to meet God, because in reading the Bible and studying, it is a battlefield. Kalau saja semua atlet-atlet papan atas sebelum mereka turun ke pertandingan, mereka memiliki waktu untuk mempersiapkan diri mereka untuk masuk ke dalam pertandingan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, orang Kristen, kita harus memiliki persiapan untuk menerima berkat dari firman Tuhan. May this message be a blessing to each and every one of us. And now let's have a word of prayer in closing. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Father in heaven, Bapa kami yang di surga, thank you for the message we have heard. terima kasih untuk pesan yang tadi kami sudah dengarkan. May we receive it with joy and gladness. Kiranya kami disanggupkan untuk bisa menerimanya dengan sukacita. And with your strength, may we apply it. Dan dengan kuasa dari Tuhan, sanggupkan kami untuk bisa melakukannya. We ask all this Kami memohon doa ini in Jesus' precious name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin.